البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang telah lalu kita membaca dua hadis yang berisikan tentang anjuran serta perintah agar bersungguh-sungguh dalam berdoa, apalagi minta ampunan, minta rahmat dari Allah Ta'ala. Jangan pernah berdoa ketika minta rahmat atau ampunan ditambahin lafaz in syi'ta, jika engkau mau ya Allah. Itu keliru. Karena bagaimanapun mau gak mau, kita pasti minta itu. Minta diampuni dosanya, minta dirahmati, minta disayangi. Sehingga kalau berdoa itu hendaknya apa? Bersungguh-sungguh. Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Jangan bilang in syi'ta jika engkau mau. Lafaz in syi'ta ini dihilangkan. Paham? Kenapa kok dihilangkan? Karena ketika kita bilang in syi'ta, seakan-akan apa? Seakan-akan itu ada sesuatu yang maksa Allah Ta'ala gitu loh. Paham? Sehingga kalau berdoa, doakan orang lain barakallahu fiik, jangan insyaallah. Barakallahu fiik insyaallah. Itu keliru. Barakallahu fiik dah cukup. Aslahakallah cukup. Jangan barakallahu fiik insyaallah. Ahsantum insyaallah. Keliru. Paham? Na'am barakallahu fiik. Ada dua hadis setorkan serentak, lafadznya mirip, cuman bedanya dikit saja. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah, tafadhal. Liya'zimul mas'alata. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Disimak baik-baik. Sekarang kita ambil berikutnya pembahasan yang penting, walaupun antum belum berkeluarga tapi tahu ilmunya. Kita ambil dua hadis, disimak baik-baik ya. Disimak baik-baik hadisnya. Qala al-muallif wasabahullah bab tahrimi imtina'il mar'ah min firashi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha 'udhrun. Disimak baik-baik. Ini ilmu yang penting sekali. Karena disebutkan di sini ya kita baca. Walaupun antum hampir semuanya belum menikah, tapi ilmunya harus tahu. Paham ya? Agar tidak salah pilih nanti. Biar tidak salah pilih. Paham ya? Di dalam memilih pasangan. Karena ketika mencari pasangan itu bukan seperti mencari tempe atau tahu, bukan. Upayakan pasangan itu seumur hidup, paham ya? Bersama suami tadi. Setia, paham hak suami, pengertian, saling memahami, tidak mencurigai. Yang akhirnya apa?
Di dalam kekeluargaan kalau tidak salah pilih barakallahu fiik, insyaallah kekeluargaannya akan romantis, harmonis, dinamis. Bayangkan itu. Senang dalam keluarga itu. Tapi kalau tak salah pilih, ternyata nikah dengan perempuan apa? Mata duitan ya. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, bahaya kalau gitu sudah. Paham ya? Nah, ketika ada uang, masya Allah, hayyakallah, anta zauji, masya Allah. Ketika ada uang nggak ada, marah-marah itu istri. Abang ditendang. Allahul musta'an, itu keliru, salah pilih. Paham ya? Makanya apa pesan Rasulullah SAW? Pilihlah yang paling cantik, yang paling bagus garis keturunannya, yang paling kaya atau yang paling bagus agamanya. Yang paling bagus agamanya. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, niscaya tanganmu akan berdebu. Artinya kamu akan beruntung. Karena kalau orang yang bagus agamanya itu sabar, prihatin, perih di batin. Kadang makan tempe, kadang lauknya tahu, kadang lauknya sambal tomat, itu wajar. Masa tiap hari mau ayam terus? Paham ya? Nah, paham ya? Dikondisikan. Ini sekedar selingan di awal permulaan untuk pembukaan bahwasannya perempuan, seorang istri, pastikan dia taat dengan suaminya. Berarti dia tidak salah pilih kalau istri taat dengan suaminya. Lihat hadisnya biar tambah jelas. Atau kita artikan dulu, bab haramnya seorang wanita menolak ajakan suaminya ketika diajak ke kasur suaminya dalam keadaan tidak ada udzur. Bab tahrimi imtina'il mar'ah, haramnya seorang wanita melarang atau menolak dirinya untuk ke kasur suaminya. Idza da'aha, apabila suami mengajaknya. Walam yakun laha udhrun, berarti ini ketika enggak ada udzur. Perhatikan ini. Ketika tidak ada udzur. Ini walaupun istilahnya ilmu yang mungkin suatu ketika antum akan melaluinya, tapi sudah tahu ilmunya di sini. Perhatikan ya. Kalau enggak ada udzur enggak boleh nolak. Perhatikan Mas. Kalau enggak ada udzur enggak boleh nolak, harus sami'na wa ta'na. Disebut dalam riwayat itu walaupun dia dalam keadaan di atas tungku, tahu tungku? Lagi masak nasi, lagi masak roti, kalau diajak suaminya sami'na wa ta'na. Kalau enggak ada udzur. Paham ya? Tapi kalau ada udzur, suaminya harus pengertian. Jangan dipaksa sakit kemudian dipaksa. Enggak pengertian. Nah, sudah tahu istrinya sakit suruh nyuci baju, nyetrika, masak nasi, kemudian disuruh apa? Nyetrika baju, nyuci baju, macam-macam. Berarti tidak pengertian. Nah, kalau suami sudah enggak pengertian dengan istrinya, itu biasanya ribut. Sahih. Paham ya? Tapi kalau suami pengertian dengan istrinya, tak ada salahnya kadang-kala yang namanya suami itu kan nyopir. Enggak ada salahnya nyopir, nyuci piring. Salah enggak? Enggak ada salahnya. Karena kadang-kala istri itu kan enggak sehat terus, kadang istri sakit juga, ya kan? Apalagi misalkan hamil muda. Mual, muntah-muntah, dikit-dikit muntah-muntah, mencium bau minyak wangi aja muntah. Bayangkan itu. Suaminya pengertian, wah ini sakit. Nah, berarti waktu itu dia tugas suami apa? Di samping dia menjadi tulang punggung, peras keringat, banting tulang untuk mencari nafkah, dia di rumah juga apa? Bantu nyopir, nyuci piring, bantu nyetrika, bantu nyuci baju, itu enggak masalah. Itulah laki-laki gentleman. Paham ya? Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa itu? Mirip lah itu bahasa Inggrisnya gentleman. Bahasa Indonesianya laki-laki pemberani. Berani tanggung jawab itu loh. Paham ya? Bukan ketika istri sakit dibiarkan aja. Pokoknya tugas rumah tangga kamu semuanya. Sakit juga sakit cuci bajunya. Sakit juga sakit setrika bajunya. Sakit juga sakit masak pokoknya. Lah kalau seperti itu ya pingsan nanti. Maksudnya bagaimana? Pengertian harus ada. Ini penting sekali ya, pengertian harus ada. Kemudian merasa apa barakallahu fi? Merasa tanggung jawab. Nah, kenapa demikian disampaikan barakallahu fi? Karena ucapan walam yakun laha udrun. Larangan di sini ada ikatan selama perempuan itu enggak punya udzur. Enggak punya udzur kok diajak suaminya ke kasur enggak mau, kena laknat. Nah, gitu. Sampai kapan? Sampai pagi hari. Malam diajak kok enggak mau, kemudian suaminya marah, sampai pagi hari kena laknat. Bayangkan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Diajak ke kasur ngapain? Nyetrika baju.
Dah paham, enggak perlu syarah lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya diajak berhubungan badan. Anak globalkan gitu biar paham ya. Kalau enggak ada udzur kok dia nolak, dilaknat oleh malaikat. Bayangkan itu. Sampai-sampai ada hadis, dihafalkan hadisnya ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi, sering ana nukilkan itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dengarkan itu. "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperintahkan untuk menyuruh orang lain sujud, niscaya aku perintahkan istri itu agar sujud kepada suaminya. Bayangkan itu. Karena hak suami itu besar. Suami dalam rumah tangga itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin dan nanti dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi dalam rumah tangga itu ya, ada suami, ada istri, ada anak. Selama ada suami, ada istri, ada anak di situ, pemimpinnya suaminya. Kalau suami pergi, siapa pemimpinnya? Istri, memimpin rumahnya untuk anak-anaknya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, mirip lafadznya. Apa itu? Wal mar'atu atau wazaujatu. Nah, barakallahu fiik, ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang wanita atau istri itu adalah pemimpin untuk rumah suaminya dan anak-anaknya ketika suami enggak ada. Pemimpinnya perempuan tadi itu di dalam rumah tangga. Paham? Nah, oleh karena itu apa? Wa kullukum mas'ulatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Paham ya? Itu maksudnya kembali ke wanita tadi. Setiap kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Mafhum? Nah, jadi di situ apa barakallahu fiik, seorang wanita harus paham hak-hak suami. Demikian pula sebaliknya, suami harus tahu hak apa? Istri. Jangan sampai dinikahi enggak pernah dikasih nafkah. Itu juga enggak benar. Paham ya? Enggak pernah dikasih nafkah, enggak pernah dikasih uang apa, uang dapur. Pengennya suaminya cuma apa? Cuman mau menikah dengan istri saja atau menikah dengan wanita itu saja. Tapi nafkah enggak mau. Itu keliru juga. Berarti tipe suami yang tidak benar seperti itu. Paham ya? Nah, kita lihat hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak ya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, disimak, ila firasyih fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun 'alaihi. Ana artikan, ana ingatkan sekali lagi ya, semakin antum tahu artinya itu mudah menghafal. Tapi kalau antum enggak tahu artinya sulit menghafal. Itu kalau percaya buktikan. Jadi makanya kalau enggak tahu artinya diartikan ya. Ana artikan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu," apabila seorang suami mengajak istrinya ila firasyih, ke kasurnya, maksudnya berhubungan badan, fa'abat, kemudian perempuannya, istrinya nolak, enggak mau, enggan. Misalkan, enggak mau, dia nolak, dia enggan. Dalam keadaan enggak ada udzur ya, enggak ada udzur, enggak ada alasan, sehat istrinya, enggak ada alasan, enggak sakit juga, enggak sibuk juga. Kok nolak? Lihat, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suami tidur malam dalam kondisi marah terhadap wanita tadi, la'anatsal malaikatu hatta tusbih. Niscaya para malaikat melaknat wanita tadi sampai pagi hari. Bayangkan, ngeri kan, sampai pagi hari. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, seorang istri harus paham hak suami. Nah, fa'abat itu menolak, enggan, enggak mau barakallahu fiik ngikutin apa? Ajakan suaminya. Kemudian malam itu suami tidur marah. Dalam kondisi dongkol marah itu. Kemudian bagaimana? Malaikat melaknat wanita tadi, melaknat istri tadi sampai pagi hari. Bayangkan itu. Terus bagaimana solusinya? Kalau dia sadar, wah, dia awalnya nolak, kemudian sadar, wah gimana ini? Takut dilaknat. Minta maaf sama suami. Harus minta maaf dia. Karena apa? Mencari ridhonya. Mencari ridho suaminya. Paham ya? Karena dia sudah berbuat salah. Mas, maaf mas. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang luar Jawa, bang, maaflah bang. Tadi itu nggak sengaja bang. Misalkan, nah barakallahu fiik, minta maaf. Nah kalau suami udah maafkan, clear sudah. Dicabut laknat tadi.
Tapi kalau malam itu dalam kondisi nggak minta maaf kepada suaminya, tetap dalam kondisi enggan, nolak dan bahkan bantah, diajak ke kasur tadi nggak mau, suaminya marah dalam kondisi bermalam, di malam tersebut istrinya dilaknat sampai pagi hari. Ngeri atau tidak ngeri? Ngeri. Allahumma salim salim. Pentingnya ilmu agama. Kalau orang-orang awam kadang nggak paham ini, orang awam. Nggak mau ya nggak mau gitu. Tapi kalau yang paham syariat dia akan paham. Disebutkan dalam riwayat itu wa in kanat ala tanur, walaupun wanita tersebut di atas tungku. Tahu tungku atau tungku? Di atas tungku itu di atas semacam alat yang dipakai untuk manggang makanan lah. Paham ya? Untuk merebus air atau mungkin untuk apa masakan lah intinya. Walaupun dia sedang masak, lagi masak, diajak langsung sampai wa ta'ala. Kalau enggak ada udzur, ingat-ingat. Udzurnya apa di antaranya? Sakit, haid, nifas, itu udzur. Jangan dipaksa, haid kok dipaksa. Paham ya? Sedang nifas kok dipaksa. Yang salah siapa kalau dipaksa? Suaminya. Berarti suaminya tidak paham di situ. Paham ya? Kalau paham syariat, ketika sakit, ketika haid, nifas, paham dia. Sabar. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau enggak ada udzur, tidak ada alasan syar'i, perempuan tadi nolak, hati-hati. Ancamannya laknat. Laknat itu kalau sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu kan berarti otomatis mendoakan kejelekan kan untuk perempuan tadi kan, agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali. Allahumma salim salim. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kami jelaskan dalam hadis yang sahih tadi, tungkahul mar'atu li arba'in. Diingat-ingat hadisnya itu. Perempuan dinikahi itu karena 4 perkara. Li jamaliha, limaliha, wali nasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi 4 ini mana yang dipilih? Rasulullah SAW mengatakan apa tadi? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Bayangkan itu. Alhamdulillah kalau dapat 4-4-nya gitu loh. Sudah cantik, kaya raya, keturunan bangsawan, agamanya bagus, alhamdulillah. Paham ya? Tapi kalau ternyata dia dapatnya bagus agamanya, cantik agamanya, parasnya sedang-sedang saja, enggak terlalu cantik, enggak terlalu jelek juga, disyukuri barakallahu fi. Kalau bagus agamanya, itu akan nampak cantik di hadapan suaminya. Tapi kalau dia hanya parasnya saja yang cantik, bahkan bisa dikatakan seperti wanita-wanita luar negeri misalkan, seperti orang-orang perempuan-perempuan bermata hitam putih misalkan, bermata biru misalkan, tapi agama gak punya, nampaknya di hadapan suami tidak cantik. Itu udah pastikan sudah. Disuruh nganyel, nolak, bantah, bangkang, berani sama suaminya. Wajahnya cantik, mirip artis-artis luar negeri lah misalkan. Tapi kalau disuruh suaminya nolak, bantah, bangkang, nganyel. Nah, bayangkan itu. Cantik gak kira-kira di depan? Gak cantik. Gak cantik. Tapi kalau paras wajahnya pas-pasan, sedang-sedang saja, agamanya bagus, Masya Allah. Belum disuruh udah bergerak. Antum masuk rumah pulang kerja, belum disuruh bikin teh, udah dibikin teh itu. Itu pun bikinnya double. Teh yang hangat ada, yang dingin ada. Masya Allah. Pengertiannya luar biasa itu ya. Itu insya Allah tenang. Wah, tenang dia. Paham ya? Ini sekedar selingan. Kalau tidak percaya ini bisa dibuktikan nanti. Paham ya? Kalau memilih wanita jangan sekedar cantik parasnya, tapi pilih yang paling bagus agamanya. Paham ya? Paling bagus agamanya. Nampak cantik di hadapan suami karena agamanya bagus. Mafhum? Dia akan pengertian. Ketika suami capek, sakit, dialah yang merawatnya, ya kan? Ketika pakaian kotor, dialah mencucinya. Ketika pakaian kusut, dia yang menyetrikanya. Paham ya? Ketika enggak ada makanan, dia yang masak. Bayangkan itu. Serba luar biasa dalam rumah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itulah keadaan wanita salihah, dijuluki dengan apa? Sebaik-baik perhiasan dunia. Rawahu Muslimun. Hadisnya siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah.
Bayangkan itu. Nah, Masya Allah. Ini sekedar selingan ya, agar antum tahu ilmunya. Jadi karena orang-orang itu kadang gini loh, sudah terpengaruh dengan dunia luar, nah, dia sudah nggak kenal agama yang benar, ya, yang dia tonton tiap hari drakor, drama koran, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ujung-ujungnya kalau nyari perempuan yang cantik yang dia cari, ternyata agamanya rusak, agamanya rusak. Demikian pula para akhwat zaman sekarang yang tidak dibimbing dengan Al-Quran Sunnah, ya para akhwat zaman sekarang yang tidak dibimbing dengan Al-Quran Sunnah, mereka sudah mainan apa? Medsos, media sosial, bercadar-badar. Sudah main Facebook, Instagram, TikTok, bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik. Bayangkan itu. Nanti kalau dilamar laki-laki di nador, pengennya laki-laki yang macam artis. Artis Korea katanya. Enggak pernah dapat dia. Santri thalabul ilm seperti ini wajahnya pas-pasan. Iya enggak? Wajahnya pas-pasan kan, paling-paling wajah-wajah Jerman, Jajar Sleman. Iya kan? Nah, barakallahu fiik, atau wajah-wajah Jawa asli. Mana ada wajah-wajah artis Korea, enggak ada kan? Maksudnya gini barakallahu fiik, maksudnya pastikan keluarga kita dididik dengan Al-Quran Sunnah dengan benar. Jauhkan virus-virus tadi ya, racun-racun yang bisa merusak apa? Nah, barakallahu fiik, nalar dan juga naluri wanita dan laki-laki tadi. Paham? Nah, tancapkan di benak mereka bahwasanya kalau memilih calon pasangan yang bagus agamanya, lurus manhajnya, bagus akidahnya, jangan suka mencari akhwat yang suka selfie. Pakai cadar dia, tapi gambarnya di luar negeri sudah ada. Bayangkan itu. Nah, dia pakai cadar, tapi main medsos. Namanya Facebook, Instagram, TikTok tadi. Allahumma musta'an. Bayangkan itu. Cadar dia pakai, tapi hanya di luar penampilannya, tapi ternyata dia sudah rusak. Waliyadzubillah. Hati-hati barakallahu fiik. Fitnah zaman sekarang. Paham ya? Nah, kalau kita nggak hati-hati, nggak waspada, banyak yang terkena syubhat. Banyak kejadian akhwat dilamar nggak mau dia sama ikhwah-ikhwah seperti biasa-biasa, santri nggak mau dia. Pengennya seperti wajahnya apa? Artis Korea katanya. Ternyata korban apa? Drakor tadi. Allahul musta'an. Nah, ana sampaikan karena sudah ada kejadiannya, sebagai pelajaran jangan ada yang seperti itu. Mafhum? Kalau mencari pasangan hidup, istri atau suami, pastikan yang paham agama, semanhaj, sejalan. Man zawaja ibnatahu min muqtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya, anak perempuannya dengan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahmi. Bayangkan itu. Cari yang sejalan, seakidah, semanhaj, sehingga utuh kekeluargaannya, tenang pikirannya, tentram hatinya. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, romantis, dinamis, harmonis. Mafhum? Tambah lagi kalau dia itu paham agama, dia akan menghibur apa? Menghibur suaminya ketika sedih, namanya humoris. Namanya. Nah, sesuai Al-Quran Sunnah enggak masalah. Jadi enggak merengut terus itu ya. Nah, barakallahu fiik, tapi paham agama. Nah, kita lihat berikutnya satu lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah bab tahrimi shaumil mar'ah tatawwu'an wa zawjuha hadirun illa bi idnih. Disimak baik-baik, ini bab yang baru ini. Nanti biar tahu artinya. Profesional, barakallahu fiik, serius, fokus. Nah, bab haramnya seorang wanita berpuasa sunnah, haramnya seorang wanita berpuasa sunnah, wa zaujuha hadirun, dalam keadaan suaminya hadir, ada di situ, suaminya ada di rumah, illa biidni, kecuali izin dulu, kecuali dengan seizinnya. Ingat-ingat puasa apa? Sunnah. Berarti mafhumnya kalau puasa wajib gak perlu izin. Puasa wajib contohnya puasa apa? Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis izin dulu, bang, awak ini mau puasa bang, boleh nggak bang? Kata suaminya, silahkan, sudah selesai. Tapi kalau abang tadi nggak ngizinkan si istri untuk puasa, jangan puasa. Jangan nekat, dia kalau nekat berdosa. Karena khawatir ketika suami di rumah itu suatu ketika pengen gitu loh. Paham ya? Nah, pengen ngajak ke kasur bersih-bersihan gitu. Paham ya? Sehingga apa? Dikhawatirkan dia puasa. Sudah pahami? Mafhum Ibrahim? Ewa, ini penting sekali. Yang perlu antum garis bawahi, perhatikan, puasa sunnah. Izinnya itu kalau puasa sunnah. Berarti kalau puasa wajib Ramadan nggak perlu izin. Dipahami? Kalau suami larang, dosa suaminya.
puasa Ramadan kok dilarang? Iya enggak? Ini kalau puasa sunnah. Puasa sunnah seperti apa contohnya? Puasa apa contohnya? Senin dan Kamis. Perhatikan ya. Puasa Daud harus izin dulu. Mas, boleh enggak Mas puasa Senin Kamis? Kata si Mas tadi boleh. Udah selesai. Tapi kalau Mas dan Abang tadi melarang, paham ya? Si wanita atau istri tadi nggak boleh nekat dia, karena puasa sunnah dia izin dulu. Suaminya ada di rumah itu. Berarti mafhumnya kalau suaminya sudah nggak ada di rumah, boleh atau tidak? Nggak izin. Kalau nggak ada di rumah suaminya kerja misalkan boleh nggak? Nggak izin. Nggak ada larangan. Larangannya itu kalau di dalam rumah, suaminya di rumah, liburan misalkan di rumah, ya kan? Ternyata istrinya apa? Mau puasa sunnah izin dulu. Ada 2 poin. Poin pertama, diperintahkan untuk izin kalau puasa sunnah. Mafhum? Poin kedua, diperintahkan untuk izin kalau suaminya ada di rumah. Sudah dipahami? Berarti kita balik. Kalau puasa wajib nggak perlu izin. Kalau suaminya nggak ada di rumah, safar atau sedang mencari nafkah misalnya nggak perlu izin. Mafhum? Ini penting sekali ini. Penting sekali. Karena apa? Termasuk adab. Paham ya? Termasuk adab. Tapi yang paling harmonis lagi kalau dua-duanya apa? Kompak puasa sunnah. Ini memang berat memang, tapi kadang dikondisikan. Suami istri puasa sunnah. Paham ya? Senin Kamis misalkan. Bagus. Paham ya? Karena apa? Karena kompak dalam kebaikan. Tapi kalau ternyata suami belum sempat atau belum ada waktu untuk berpuasa sunnah, istrinya misalnya mau puasa sunnah, izin dulu. Izin dulu ya. Izin sama suaminya. Diizinkan, lanjutkan. Enggak diizinkan, sami'na wa ta'na. Ini puasa wajib atau puasa sunnah tadi yang harus izin? Puasa sunnah. Kalau puasa wajib bagaimana Usama? Enggak perlu izin. Kalau suaminya sedang safar, kerja enggak di rumah, perlu izin enggak? Enggak perlu. Tapi kalau suaminya di rumah, izin dulu. Karena suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Mafhum? Sekarang pertanyaan. Bagaimana keadaan rumah tangga kalau dipimpin oleh istri? Nah, paham ya? Bagaimana kira-kira? Rusak atau bagus atau makmur? Rumah tangga dipimpin istri. Suami takut istri. Jadi istri ngomong apa aja suaminya sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Mas, jangan taklim Mas. Sami'na wa ta'na. Mas, sholatnya di rumah aja Mas. Ya insyaallah. Jadi dia setia dengan istri, takut dia. Paham ya? Nah, bagaimana sekarang kira-kira kalau suami takut istri, kemudian rumah tangga yang memimpin istrinya? Wah, gimana kira-kira ini? Makmur enggak Mas Ahmad? Tidak akan makmur, yang ada hancur. Paham ya? Kenapa hancur? Ingat hadisnya. Diapakan hadisnya ini? Lan yufliha qaumun walau amrohum ra'ah. Lan yufliha qaumun walau amrohum ra'ah. Artinya apa? Suatu kaum tidak akan pernah beruntung kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Lan yufliha qaumun walau amrohum ra'ah. Walau amrohum ra'ah. Artinya apa? Suatu kaum tidak akan beruntung kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Makanya kalau wanita jadi pemimpin rusak, baik pemimpin rumah tangga atau pemimpin negara. Lah itu buktinya banyak bupati perempuan kok. Kades pun perempuan juga ada. Kita katakan ujian barakallahu fiik. Itu pun pasti ribut biasanya. Paham ya? Kelihatannya normal, makmur, ujian. Nah, jangan antum apa? Ngelawan hadis. Hadisnya apa? Kalau perempuan jadi pemimpin rusak sudah. Makanya dalam rumah tangga siapa yang pemimpin? Suami yang laki-laki. Mafhum? Jangan sampai dipimpin oleh istrinya. Mau taklim dilarang pun dia diam. Kemudian mau barakallahu fiik, mau sholat jamaah ke masjid dilarang istrinya. Jangan Mas, di rumah aja Mas. Dia takut gemetaran, ya di rumah aja. Semua yang diperintahkan istri yang nurut, itu keliru. Terbalik, seharusnya istri nurut suami. Bukan suami nurut istri. Kecuali dalam kebaikan, mafhum? Ini penting sekali ya, karena ada model-model yang suami takut istri itu ada. Paham ya? Kalau dalam syariat, barakallahu fiik, pastikan istri itu yang taat dengan suaminya. Tapi suami mendidik istrinya sesuai dengan didikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, aman sudah. Mafhum? Tapi kalau istri yang jadi sopirnya, yang jadi nahkodanya, suami disetir oleh istri, berbahaya. Mafhum? Nah, bisa apa? Bisa hancur, bukan makmur lagi.
Mafhum? Itu penting sekali ya. Hadisnya apa hadisnya? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'at. Walau amrahum imra'ah. Walau amrahum itu menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Paham ya? Nah, artinya apa? Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Nah, kita lihat hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, disimak baik-baik ya. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih wa la ta'dzana fi baitihi illa bi idnih. Muttafaqun alaih. Ini ada tambahan faedah di sini hadis ini. Ana artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disimak ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa, antasuma berpuasa, wa zawjuha syahidun, dalam keadaan suaminya menyaksikan, suaminya ada di rumah, enggak halal. Sampai kapan? Illa biidnih, kecuali dengan seizin suami. Mafhum? Perhatikan ya, kecuali dengan seizin suaminya, izin dulu. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau enggak diizinkan sami'na wa ta'ana, selesai. Inilah yang namanya apa? Hak suami, sangat besar. Sebutkan dalam penjelasan para ulama, seorang wanita sebelum dia berumah tangga, dia kan harus birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada bapak dan ibunya. Tapi begitu dia menikah, paham ya? Punya suami, dia harus lebih mentaati suaminya daripada kedua orang tuanya. Paham ya? Kalau nggak bisa digabung dua kebaikan tersebut, paham? Kalau nggak bisa digabung kedua kebaikan, maksudnya kalau tidak bisa dijamak, digabungkan kebaikan berbakti kepada kedua orang tua dan juga dengan suaminya, maka dia lebih mendahulukan kepentingan suaminya. Kalau udah menikah ya, ingat-ingat itu. Tapi kalau bisa disinkronkan, digabungkan, bagus. Berbakti dengan kedua orang tua, tidak lupa suaminya. Mafhum? Jadi pahami ini? Nah, karena kebanyakan orang kadang-kala kalau nggak bisa paham dengan pemahaman yang benar, begitu menikah pergi jauh dia sama suaminya, lupa dengan orang tuanya. Katanya kita wajib taat dengan suami, tapi jangan lupa orang tua. Jangan lupa orang tua. Orang tua itu masih ada hak namanya apa? Birrul walidain, berbakti dengan apa? Kedua orang tua masih ada di situ. Paham? Nah, didoakan, ditelepon, bagaimana kabarnya. Kalau tidak bisa apa? Satu dalam amalan nggak bisa disatukan. Kalau nggak bisa disatukan, didahulukan apa kepentingan suaminya. Tapi kalau bisa digabung. Kalau bisa digabung ya, ini penting sekali nih. Jangan sampai gagal paham suatu ketika atau menikah lupa orang tua, jangan. Paham ya? Enggak pernah nengok, wala noleh, wala SMS, wala chattingan, wala nelpon, wala tanya kabar. Sibuk dengan suami istri tadi itu. Jangan. Orang tua tadi barakallahu fiik, pernah berperan penting buat apa? Seorang suami dan istrinya tadi sebelum mereka menikah. Ya enggak? Suami dan istri sebelum menikah tidak terlepas dari kedua orang tuanya kan itu. Begitu menikah kalau lupa orang tuanya, sangat disayangkan. Karena ada yang seperti itu. Dan yang ada ini jangan contoh. Cukup antum mencontoh yang apa? Yang benar-benar taat terhadap agama. Di samping suami tadi punya istri taat dengan suaminya, dia tidak lupa dengan orang tuanya. Paham? Karena kedua orang tua, barakallahu fiik, hatta walaupun kafir pun berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib dalam masalah dunia. Mafhum? Dalam masalah agama enggak boleh bela agama selain agama Islam. Bisa dipahami insyaallah ini ya. Ini penting sekali. Kenapa disebutkan? Karena biar faham mulai sekarang. Jangan pernah lupa kedua orang tua ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal bagaimana? Doakan mereka. Paham ya? Kesalahan besar dan sangat fatal. Kebanyakan orang awam itu kalau orang tuanya udah tua, jompo, malah dipindahkan ke panti jompo. Paham ya? Dipindah ke kantor panjum, panti jompo. Jadi dia ngerawat dia, udah dirawat orang lain. Namanya durhaka. Paham ya? Namanya durhaka, anak durhaka namanya. Anak yang tidak punya sopan santun. Dulu ketika dia masih kecil digendong, ditimang-timang, ya kan? Ketika nangis nih, rawat orang tuanya. Begitu orang tuanya tua, sudah jompo, dilempar ke panti jompo. Sibuk kerja dia. Telepon sana, telepon sini. Kafala bi khair, lupa orang tuanya. Allah musta'an. Ini sangat disayangkan.
Paham ya? Jangan ya, ingat-ingat ya, yang masih punya orang tua jangan. Jangan pernah punya pemikiran seperti itu. Ketika orang tua sudah tua perlu dirawat-rawat. Sampai meninggal dunia dah. Doakan kebaikan untuk mereka. Ini penting sekali ya. Antum dan kita masih punya orang tua kan sebagian. Nah, yang masih ada ini mungkin masih ada ibunya, masih ada bapaknya, masih ada dua-duanya, jangan lupa. Ketika sudah tua antum dewasa, punya usaha, menjadi konglomerat. Jadi konglomerat apa? Konglomerat, nah barakallahu fiik, udah kaya raya gitu, jangan lupa orang tuanya. Karena biasanya kalau jadi konglomerat udah kaya itu lupa orang tuanya. Dulu ketika kerja naik becak, kadang naik sepeda ontel, begitu sudah kaya raya, mobil sudah Alphard, Pajero, Fortuner, lupa orang tua. Allahul musta'an. Orang tua malah ditaruh di mana, di panti jompo, namanya kurang ajar, durhaka itu. Allahumma salim. Ini penting sekali loh ya. Ada soalnya. Orang-orang awam itu sebagian ada kayak gitu. Sibuk kerja di kantor, lupa orang tuanya. Orang tuanya campakkan pada jompo. Allahul musta'an. Kalau kita dengar kadang mau menangis rasanya kok tega gitu loh. Iya kan? Setelah dewasa, sukses, ya kan, kaya raya, orang tua malah dilempar pada jompo. Allahul musta'an. Masih ada loh ya, yang tidak ada orang tuanya pengennya ketemu orang tuanya, ya enggak? Yang orang tuanya udah nggak ada, pengennya ketemu nggak pengennya? Pengennya ketemu, ini orang tua masih ada. Kok malah dilempar pada jompo itu? Iya kan? Allahul musta'an. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi. Wala ta'dan fi baiti illa bi'idnihi. Ini poin penting juga. Dan janganlah seorang istri, seorang wanita mengizinkan tamu masuk ke rumahnya kecuali dengan seizin suami. Penting. Suami kerja. Berarti nggak di dalam rumah kan? Nah, ada orang bertamu, izin dulu sama suaminya, Mas atau Bang, ini ada tamu Bang, boleh nggak masuk ke rumah? Walaupun akhwat loh nih ya, walaupun akhwat, izin dulu, bagus. Kalau ternyata diizinkan masuk silakan. Kalau laki-laki ajnabi jelas nggak boleh, sampai ada suaminya, mahramnya. Mafhum? Paham ya? Kalau sudah seorang wanita berani memasukkan laki-laki ajnabi ke rumahnya tanpa sepengetahuan suaminya, bahaya. Paham ya? Bisa tertuduh apa? Mungkin selingkuh, mungkin perzinaan, waliyadzubillah. Allahumma salim. Biasanya ini anak nasihatkan. Biasanya kalau seorang istri ditinggal lama kerja di luar negeri, dari TKI misalkan, atau suami ditinggal luar negeri oleh istrinya di TKW misalkan, itu biasanya kalau nggak diselamatkan terjadi seperti itu. Allahul musta'an. Terjadi seperti itu. Yang di luar negeri punya pasangan, pulang-pulang hamil, Allahul musta'an. Yang di Indonesia, yang laki-laki tadi karena istrinya lama pergi, dia pun nyari pasangan yang lain. Banyak setan. Jadi pahami ya? Nah, ini penting sekali adab ini. Jangan sampai wala ta'dzan fi baitihi, jangan sampai seorang wanita atau istri mengizinkan tamu masuk ke dalam rumahnya illa biidnih, kecuali dengan seizin suaminya. Ini penting loh ya. Antum sekarang kan, nah barakallahu fik, masih apa? Masih bujangan, iya kan? Suatu ketika nanti kan mungkin ya, kalau sudah menikah kan nanti menjadi suami kan, punya istri kan. Ingat-ingat ini. Jangan pernah dikasih izin istri masukkan ke dalam rumah laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi berarti kalau laki-laki mahramnya nggak ada larangan, bapaknya misalkan. Sudah pahami? Nah, barakallahu fik, perempuan saja kalau memungkinkan izin dulu. Bang, ini ada akhwat mau bertamu nih Bang. Bagaimana Bang? Tunggu dulu biar abang pulang dulu misalkan. Sabar. Paham ya? Nah, karena khawatir nanti ada sesuatu tadi. Inilah termasuk perlindungan terhadap apa? Para wanita. Mafhum? Nah, ini kita ambil dua hadis, setorkan pertemuan yang akan datang, mudah dihafal, pendek, singkat, padat, tapi sangat menyentuh sebagai pelajaran sebelum terjadi pada waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.